Shalom Bapak Ibu. Sebelum kita membaca firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Mohon anugerah-Mu ya Allah di dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, khotbah epistel untuk minggu ini terambil dari Markus 1 ayat 4 sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Bapak Ibu, seorang raja biasanya diberi kemuliaan oleh rakyatnya, dan rakyat akan memuliakan rajanya dengan senang jika rajanya mengasihi mereka. Firman Tuhan ini berbicara tentang Yohanes yang diutus Allah untuk mendahului Yesus yang menyerukan agar orang Israel bertobat dan memberi diri dibaptis sehingga mereka mendapat pengampunan dosa dari Allah. Yohanes berkata bahwa ia hanya membaptis dengan air, tetapi ia yang datang sesudah dia, yaitu Yesus, akan membaptis orang percaya dengan Roh Kudus. Yesus termasuk orang yang dibaptis Yohanes, dan ketika Yesus dibaptis, langit terkoyak dan roh turun atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Tentang Yesus, Yohanes berkata bahwa membungkuk dan membuka tali kasutnya Yesus saja ia tidak layak. Pernyataan Yohanes ini menjelaskan bahwa ia sangat menghormati, sangat memuliakan Tuhan Yesus. Gereja kita minggu ini memberi tema muliakan Tuhan Yesus dalam kekudusan. Gereja kita melalui tema ini meminta agar kita memuliakan Tuhan Yesus dalam kekudusan. Nah, kalau kita membaca Alkitab, kita akan melihat bahwa kepada semua orang percaya atau semua umat Tuhan diminta agar memuliakan Allah. Alkitab meminta agar orang percaya memuliakan Allah melalui hartanya. Dalam Amsal 3 ayat 9, melalui puji-pujiannya. Yesaya 29 ayat 13, dan juga melalui tubuhnya, yaitu melalui kekudusan hidup. Mazmur 29 ayat yang kedua. Nah, kalau tema ini meminta agar kita memuliakan Allah dalam kekudusan, maka timbul pertanyaan, mengapa kita harus memuliakan Tuhan Yesus dalam kekudusan? Kalau kita meneliti firman Tuhan dalam Markus 1 ayat 4 sampai 11 ini, kita akan menemukan paling sedikit dua alasan mengapa kita harus memuliakan Tuhan Yesus dalam kekudusan. Alasan yang pertama adalah karena Yesus adalah Allah yang rendah hati.
ayat yang ke-11 Bapak Ibu sekalian. Yohanes memandang dan menempatkan Yesus sangat mulia. Demikian mulianya Bapak Ibu sekalian, sehingga ia berkata bahwa menunduk dan membuka tali kasutnya Yesus saja, Yohanes tidak layak. Membuka tali kasut biasanya dilakukan oleh para budak terhadap tuannya ketika tuannya pulang dari suatu perjalanan. Nah, kalau Yohanes membungkuk dan membuka tali kasut Yesus tidak layak, atau menjadi budaknya Yesus ia tidak layak, artinya apa? Bahwa Yesus itu sangat mulia. Yohanes yang kelahirannya telah dinubuatkan sejak zaman Yesaya, yaitu 700 tahun sebelum ia lahir, memandang bahwa dia tidak layak di hadapan Yesus. Maka hal ini memberitahukan kepada kita bahwa Yesus itu sangatlah mulia. Pernyataan Yohanes yang mengatakan bahwa Yesus itu sangat mulia diteguhkan oleh firman Tuhan ini dalam ayat 11 yang mengatakan, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Bapak Ibu, Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, seperti yang dikatakan Alkitab dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dilanjutkan pada ayat yang ketiga. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, yaitu Yesus. Dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kemudian dilanjutkan pada ayat 14 bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Itulah yang kita rayakan pada tanggal 25 Desember yang lalu. Yohanes melihat bahwa tidak ada kelayakan sedikit pun pada dirinya untuk bertemu dengan Yesus. Karena Yesus adalah Allah. Hanya karena anugerah semata-mata, yaitu hanya karena Yesus bersedia merendahkan dirinya. Filipi 2 ayat 8, sehingga Yohanes dapat bertemu dengan Yesus. Hal inilah Bapak Ibu yang membuat Yohanes berkata bahwa untuk menjadi budak Yesus ia tidak layak. Bapak Ibu, mari kita memuliakan Tuhan Yesus. Dia yang adalah Allah, merendahkan dirinya agar kita dapat bertemu dengan Dia. Alasan yang kedua, mengapa kita harus memuliakan Tuhan Yesus dalam kekudusan adalah karena Yesus adalah Allah yang Maha Kudus. Ayat yang ke-8. Bapak Ibu, perkataan malaikat kepada Yusuf pada saat Maria tunangannya mengandung, yaitu bahwa anak yang ada di dalam kandungan Maria adalah dari Roh Kudus. Pernyataan itu diteguhkan kembali dalam firman Tuhan ini, di mana ketika Yesus keluar dari air, Roh Tuhan turun atasnya, dan itulah yang membuat Yesus membaptis orang percaya dengan Roh Kudus. Yesus yang dari Roh Kudus, Matius 1 ayat 20, dan yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dan yang membaptis orang percaya dengan Roh Kudus, Markus 1 ayat 8, adalah kudus adanya. Yesus kudus bukan karena ia dikuduskan, tetapi karena pada hakikatnya ia kudus adanya. Dan karena itulah Bapak Ibu, ia dapat membebaskan, menyelamatkan manusia dari dosa mereka. Matius 1 ayat yang ke-21. Alkitab mencatat bahwa Yesus tidak berdosa, seperti firman Tuhan dalam 2 Korintus 5 ayat 21 yang mengatakan,
Dia, Yesus, yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan Allah. Bapak Ibu, sebagai orang yang telah diselamatkan Yesus, orang yang telah dimeteraikan atau didiami Roh Kudus, mari kita menjauhkan diri dari dosa. Mari kita hidup dalam kebenaran. Dan kalau kita jatuh dalam dosa, mari kita segera minta dikuduskan oleh darah Yesus. Bapak Ibu, pikiran adalah salah satu sumber dari dosa. Mari kita isi pikiran kita dengan hal-hal yang positif, seperti firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Biarlah itu yang kita pikirkan. Bapak Ibu, apa yang ada di dalam pikiran kita, itulah yang terekspresi dalam tindakan kita. Oleh karena itu, mari kita isi pikiran kita dengan hal-hal yang positif, jangan dengan hal-hal yang negatif, yang menduga-duga. Mari Bapak Ibu sekalian, Alkitab mencatat Bapak Ibu bahwa Allah mencela umatnya, umat Israel, yang melakukan kegiatan keagamaan mereka tanpa kekudusan diri. Kita bisa baca dalam Yesaya 1 ayat 16. Alkitab juga mencatat bahwa Allah berjanji akan memberkati umatnya yang hidup dalam kekudusan ketika umatnya melakukan kegiatan keagamaan mereka dengan kekudusan. Yesaya 1 ayat yang ke-19. Tentu janji ini, janji berkat ini berlaku juga bagi kita ketika kita hidup di dalam kekudusan. Oleh karena itu, mari muliakan Tuhan Yesus dengan kekudusan, karena Ia kudus adanya dan Ia menyukainya. Saya akan menyimpulkan, mengakhiri khotbah singkat ini, bahwa firman Tuhan ini meminta agar kita memuliakan Tuhan Yesus dalam kekudusan. Ada dua alasan mengapa kita harus memuliakan Tuhan Yesus dalam kekudusan, yaitu karena Yesus adalah Allah yang rendah hati. Yang kedua, karena Yesus adalah Allah yang maha kuasa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih anugerah-Mu, ya Allah, Engkau mempertemukan diri-Mu dengan kami. Ya Allah, tolong kami supaya kami memuliakan Engkau di dalam hidup kami. Mampukan kami, ya Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai bertemu pada khotbah epistel minggu depan. Amin.